kita lanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawi Kitab Sunnah. Yang adalah pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan permasalahan yang kelima dari bab al-wudu. Dan pada malam hari ini kita akan masuk pada permasalahan yang ke-6, yaitu berhubungan dengan pembahasan nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Jadi penulis rahimahullah wa hafidha iyyahum, mereka setelah menyelesaikan pembahasan tentang fardu wudu dan sunnah-sunnahnya, langsung mengikutkannya dengan pembahasan pembatal-pembatal wudu. Baik. المسألة السادسة في النوافل، والنوافل هي الأسماء التي تبدل الوضوء وتفسده، وهي ستة. الأول الخارج من السبيل، أي من مخرج البول والغائط، والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو منيا أو دم أو دم استهواء أو ريحا قليلا كان أو كثيرا لقوله تعالى أو جاء أحدكم من غائط، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقد تقدم وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط أو بول أو نمل، وقوله صلى الله عليه وسلم في من شك عن خارج منه ريح أو ماء فهو يصرف حتى يسمع صوتا أو يريه. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقول، وإن كان غيرهما كالدم والقول، فإن فحش وكثر فالأولى أن يتنبه منه عملا بالأخلاق، وإن كان يسيرا فهو يتوضأ منه باتفاقه. قال المصنفون رحمهم الله وردم موتاهم وحفظ أحيائهم. المسألة السادسة في نواقضه. طيب، هذا متكرر يقولون المسألة عندك خليل مبتدأ لا خبر، والسادسة والمؤكد عندك المصور مبتدأ لا خبر الأشياء. Baik, bisa hiya berarti apa? Berfasal atau khubarnya apa? Atau khubarnya jumlah ismiyah bisa. Bisa khubar nawab itu jumlah ismiyah, hiya asya. Nah, allati undakwa allati isim mausul fi ma'ani raf'in. Nah, مختص بها بالأشياء.
Enggak. Mukhtas bi al-mufrad atau mufradah? Al-mufrad. Mufrad muannas. Mufradah. Mufradah. Ayo, mufradah al-muannas. Untuk mufrad perempuan. Nah, dia punya mabni atau مبني على السكون في محل رفع نعت. نعم. نعم الموت. الأشياء. الأشياء نعم. الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسيره تبطل الوضوء وتفسيره. طيب. وهذا اسم موصول cari apa? Dari silatul mausul. Silatul mausul. Mana silatul mausul? Tubatilu. Jumlah tubatilu. Ada berapa silatul mausul? Silatul mausul. Bisa berapa silatul mausul? Dua. Hah? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Single jumlah? Oh ya, nama satu. Single jumlah aja. Ada 4. Nah, 4. Hanya di pembahasan pertama ada 5. Al-Basifat As-Sarihah cuma dia khusus dengan alif lam, mausul alif lam. Jadi ingat yang kedua bisa ditulis silatul mausul itu ada 5. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Tulis silatul mausul ada 5. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, kemudian jumlah jurur, dzarf, jumlah jurur dan dzarf itu sudah 3, 4, 5. As-sifatu as-sarihah, as-sifatu as-sarihah yang khusus menjadi silatul mausulnya alif lam. As-sifatu as-sarihah yang khusus menjadi silatul mausulnya alif lam. As-sifatu as-sarihah yang khusus menjadi silatul mausulnya alif lam. Nanti di depan merah dan di kapal nada akan dijelaskan lebih rinci. Jadi kalau ada silatul mausul maka cari apa? Kalau ada isim mausul maka cari apa? Silatul mausul. Dan di dalam silatul mausul itu ada dhamir yang kembali kepada isim mausul dinamakan dengan aid. Sesuatu yang kembali, maksudnya dhamir yang kembali kepada isim mausul. Kalau anda di sini silatul mausulnya yaitu jumlah atau syibul jumlah yang terbatas pada isim mausul adalah betul wudu, jumlah fi'liyah dia berupa jumlah fi'liyah dan aitnya dhamir yang kembali kepada isim mausul yang mana? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir yang dia jawazan kembali ke allati. Ya. Kemudian ada selain ihsan, umum hafal. Begitu. Benar. Tiba-tiba satu. Kemudian. Fil mudhari. Maf'ul bidhamma tajarrudihi an-nawasib wal jazm. Al-fa'il Al-fa'il dhamirun mustatirun ya'udu ila al-asya'. Al-asya' Dhamir mustatir takdiruhu huwa hiya jawazan ya'udu ila al-asya'. ثم الوضوء وأنك فقد جبت الوضوء سنجل فرح isim apa namanya? Alif lam. Nah, apa ya isim memberi mu'rab. Nah, selain isim dhamir, isyarat, mausul, syart, istifham, isim fi'il, dzarf, sebagai dzarf dan sebagai berarti dia mu'rab. Wudu apa rohnya? Sebagai
wudu yang membatalkan wudu. Berarti apa ya? Enggak sebenarnya majruh. Apa isim mansub? Kan mansub tentunya. Mansub sebagai apa? Mansub itu ada hal, tadiz, maf'ul bih, maf'ul ma', maf'ul ini. Mana aja? Maf'ul bih. Maf'ul bih itu bukan wudu. Jadi perkara-perkara yang membatalkan wudu. Jadi objeknya wudu, yang dibatalkan adalah wudu. Nah, jadi hasilnya apa? Berapa? Derajat? Orangnya? 18 derajat. Baik. Untuk nanti sampai tanggal 17 coba maksimalkan hasilnya terus paling mati sebentar mau dilihat sampai berapa pengeluaran listrik. Baik, baru kasih nyala. Kasih istirahat berapa 1 jam misalnya harus dinyalakan. Baik. Mana tadi? Al-wudu. Baik. Wa tufsiduhu. Adanya azan. ايش هو؟ في الظرف؟ في الأمر في المضارع. apa namanya? Murah atau mabni? Murah. Kapan المضارع mabni? Membagi secara langsung. Nah, di sini apa i'rabnya kalau dia murah? Coba. I'rab kan cuma 3, pilih. Apa? Marfu, kenapa marfu? Ini itu tandanya doma. Sebabnya amin. Kenapa dia marfu? Tidak sebenarnya sih. Ini bukan tadi itu ada ofnya. Dia ada ofnya. Apa seperti itu? Wahia sitatun. Wahia, dia dan dia. Siapa dia? Entah Fuzan. Pembangunannya, kalau domir cari nomor pembelinya. Ada siap. Atau wajib. Yang bisa siap itu untuk bisa. Wahia sitatun. Pembatal wudu itu 6. Pembatal wudu ada 6. Ini perhitungan kadang beda ya jumlahnya berdasarkan perhitungan setiap ulama, setiap mazhab beda hitungannya. Kadang ada yang mereka gabungkan dan ada yang mereka bisa. Seperti nanti nomor 1 itu digabung bandingan di situ. Yang secara umum adalah teman kata para penulis di sini. Wahia sitatun. Sitatun benar berupa khabar. Al-awwal dibaca al-awwal. Nah, itu an-naqidul awwal. Al-naqidu al-awwal atau bisa juga al-mufsidu al-awwal, al-mubtilu al-awwal. Pembatal yang pertama. Jadi cara membaca angka itu, kalau tertulis angka bilangan seperti itu, dilihat apa yang dihitung. Kalau ternyata yang dihitung laki-laki itu bilang al-awwal, kalau yang dihitung perempuan ternyata
perempuan maka dibaca al-ula. Dihilangkan al-nawakidu, mufradnya al-nakidu. Berarti dia al-awwal. Nah, al-awwal. Jadi dihitung atau dibaca sesuai dengan naum dan yang dihitung. Kalau naum yang mudzakkar, mudzakkar, kalau muannas maka muannas. Bila pun cermati baik-baik. Antum baca angka, jangan baca sembarang. Jangan baca sembarang. Ada kaidahnya dia. Kalau dikatakan al-umur al-atiyah, perkara-perkara berikut. Nanti dibaca al-amrul awwal, berarti al-awwal dia. Kalau al-masail al-atiyah, permasalahan berikut, maka bacanya nanti al-ula. Karena takdirnya dia mufradnya al-mas'alatul ula. Al-mas'alatu al-ula. Dilihat mufradnya. Daripada yang bisa mewafihi masalah di dalam pembahasan ini ada beberapa permasalahan. Nanti dia rinci dengan al-mas'alatul ula. Kalau dia tulis dalam bentuk angka, antum baca al-ula. Jangan baca al-awwal, karena muannas dari al-masail adalah al-mas'alah. Seandainya muannasnya mudzakkar, maka baca mudzakkar. Tapi kalau muannasnya mufradnya muannas, maka dia dibaca muannas. Seandainya mufradnya mudzakkar, maka dibaca mudzakkar. Kalau mufradnya muannas, maka dibaca muannas. Jadi tergantung mufrad dari yang akan dihitung itu. Ini yang kita hitung nanti apa ini? Pembatal wudu, menggunakan nawakid. Apa mufradnya nawakid? Ya, nakid, nakidu. Kalau bisa juga dia mufradnya nakidatu. Ya. Kalau al-masail, al-masalatu. Kalau misalnya al-umur, al-amru. Nah, jadi mana? Ya, masih di mudzakkar atau mana? Jadi tidak sembarang. Sekali lagi, supaya antum tidak salah nanti membaca. Tapi kalau masalah kadang tidak sempat berpikir, maka paling selamatnya dibaca apa? Dibaca awalan, zanian. Nah, itu bisa dia bisa membaca, bisa mana. Nah, ini cara kalau tidak sempat memeriksa. Ini kalau laki-laki itu perempuan, maka tentu saja awalan, zanian, zanian, rabian dikasih mansub. Paham ini? Baik. Al-awwal itu al-nakid al-awwal al-kharij min as-sabilain. Al-kharij kenapa perlu hak? Al-nakid halil. Mubtada atau mana sebenarnya kalau dia mubtada? Al-kharij min as-sabilain ay min makhraj al-mulk. والخارج إما يكون بولا أو غائطا أو منيا أو نبيا أو دم استهاضة أو ريحا قليلا أو لا نعرف هذا. Berarti apa? Itu tadi angkanya ini mubtada. Pembatal yang pertama adalah pembatal yang pertama adalah yang keluar dari dua jalur, yaitu kubur dan dubur. Pembatal wudu yang pertama adalah yang keluar dari dua jalur, yaitu jalur belakang dubur dan jalur depan kubur. Ini, ini barang ada bahwa as-sabilain majrur bi jadi ya. Siapa yang dia? Nah, sebutkan. Ai min makhraj al-bawl wal ghaiti. Ai itu huruf apa namanya? Tafsiriyah.
untuk menafsirkan, menjelaskan. Dan dia bilang dua jalan. Apa itu dua jalan? Dua jalur. Yaitu masukkan bau, tempat keluarnya kencing, wal-hamid, dan tempat keluarnya apa? Tempat keluarnya tinggi, yaitu BAB. Mereka baru saja tempat keluarnya kencing, kemarin kubur. Tempat keluarnya tinggi, apa? Dubur. Kedua, ay min makhrajil bawli wal ghaiti. Al-bawli anda lihat al-bawli apa namanya? Anda bisa sorry untuk mulai apa namanya? Majrur. Nah, majrur bil mudhaf. Majrurun bil mudhaf. Nah, ثم يشمل الغائب الخارج إما أن يكون بولا أو غائطا والخارج إما أن يكون عندك أكبر يكون apa malamnya? Nah, ini اسمه مرفوع. Mana اسم مرفوع؟ أيوة تقديره هو مرفوع. Perhatikan kalimatnya. والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا. Al-kharij, al-kharij yang kedua itu kadang berupa kencing, kadang dia berupa kencing, atau berupa tinja, atau berupa mani, atau berupa mani, atau yang lain. Nah, soalnya baulan, waitan, maniyan, atau madiyan, dan mastihadatin, dana. Kenapa dia masuk? Dama istihadatin, aurihan, kalian, aurihan. Kenapa mansub semua itu? Kenapa? Matub semua, matub bulan. Nah, istihadatin enggak Khalid. Kenapa aja? Berilai. Aurihan, lihat, matub juga. Qalilan anda ya Abdul Musafir, qalilan rihan qalilan atau kathiran. Di buku yang mana ada kana ada kalanya kana atau kathirun. Qalilan kana atau rihan qalilan kana atau kathirun. Gitu semua. Silakan yang lain. Kita kamu lagi ada masalah. Semuanya benar. Semuanya benar. Kalau cetakan Umar berarti kalian kabarnya kan bukan kan. Kalau cetakan Umar, kalau cetakan kita kalian enak. Rehan kalian orang yang kesian. Narbas. Betul di tangan orang jahat demi kemenangan baik. Nah, saya tidak terangkan pembahasan ini. Permasalahan yang kena kata para penulis adalah pembahasan seputar pembatal wudu. Apa saja yang membatalkan wudu itu? Perlu diketahui bahwa asalnya sesuatu itu tidak membatalkan wudu, ini kaidah dasar. Asalnya sesuatu itu tidak membatalkan wudu kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa dia membatalkan wudu. Ini kaidah asal. Asalnya sesuatu itu tidak membatalkan wudu kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa dia membatalkan wudu. Dalil dari Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Ini kaidah asal yang harus kita pegang. Tidak boleh kita katakan ini membatalkan wudu, itu membatalkan wudu, sementara tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik. Kata penulis, wal nawaqid
Al-Asya'u allati tubtilu al-wudu'a wa tufsid. Dan an-nawafil maksudnya adalah perkara-perkara yang membatalkan wudu dan merusak wudu itu. Wahya sita. Dan pembatal wudu jumlahnya ada 6. Al-awwal, yang pertama, pembatal yang pertama adalah al-khariju minas sabilain, yang keluar dari dua jalur. Segala yang keluar dari dua jalur. Perhatikan. Jadi menurut pendapat para penulis ini, semua yang keluar dari dua jalur itu membatalkan wudu. Tapi ini pemutlakan ini tidak benar. Seperti yang saya katakan tadi, kaidahnya tidak bisa kita katakan membatalkan wudu kecuali ada dalil. Kalau kita katakan semua yang keluar dari dua jalur membatalkan wudu, mungkin kurang tepat. Kurang tepat. Tidak semua yang keluar dari dua jalur membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu hanya yang ada dalilnya saja. Misalnya, buang ini ada dalilnya. Buang air kecil ada dalilnya, kemudian membatalkan wudu. Buang air besar ada dalilnya. Haid, nifas ada dalilnya. Membatalkan wudu, batalnya wajibkan mandi. Ada pun misalnya kalau keluar angin di bagian depan, mungkin kurang terbaik kalau laki-laki, tapi perempuan sering terjadi, terutama wanita-wanita yang sudah pernah melahirkan, itu sering keluar dia angin dari depan. Kalau angin dari belakang kita memenuhi semuanya membatalkan wudu berdasarkan kesepakatan ulama. Tapi ini angin dari depan. Angin dari depan. Apakah dia, kalau ada yang bertanya, apakah dia membatalkan wudu atau tidak? Berdasarkan kaidah yang pertama tadi, kaidah yang saya sebutkan tadi, kita katakan tidak membatalkan wudu. Kenapa? Tidak ada dalilnya dari Nabi SAW, tidak ada dalilnya dari Al-Quran bahwa angin yang keluar dari depan itu membatalkan wudu. Kita tidak boleh berhujan tanpa apa? Ada hujan. Ya, saya tidak boleh berhujan tanpa ada hujan. Dan mengkiaskannya dengan angin yang keluar dari belakang itu kurang tepat. Kurang tepat. Karena sisi lainnya ternyata setelah diteliti dan ditanya para wanita, angin yang keluar dari depan itu dia sesuatu yang sulit dideteksi. Mungkin kadang tiba-tiba, apalagi ketika sujud keluar tanpa dirasakan, tanpa kalau angin dari belakang kan terasa, keluar terasa dia. Tapi ini tidak terasa dia. Jadi biasanya justru keluar tatkala wanita itu membungkuk atau sujud. Membungkuk atau sujud. Bayangkan kalau dia membatalkan wudu. Batalkan wudu. Setiap kali mau sholat, keluar. Setiap kali mau sholat, keluar. Nah, itu kan akan memberatkan. Kemudian kita hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan dalam Al-Quran maupun melalui lisan Nabi-Nya bahwa dia membatalkan wudu. Maka ini menunjukkan dia tidak membatalkan wudu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam hadis kursi bahwa apapun yang Allah diangkat maka itu adalah rahmat. Apapun yang Allah diangkat maka itu adalah rahmat. Kata dalam hadis diharapkan namanya Allah sadar al-Indonesia rahmatan bikum. Dan Allah diam dari beberapa perkara bukan karena apa? Tidak menjelaskannya, melainkan karena berpegang pada hukum asalnya. Hukum asalnya kalau tidak dikatakan membatalkan wudu, maka tidak membatalkan wudu. Boleh? Baik. Kemudian kata para penulis, yang keluar dari dua jalur, ai min makhrajal bauli wal ghaid. Yaitu keluar dari tempat keluarnya kencing, dalamnya kemaluan, kedua kubur,
dan yang keluar dari tempat keluarnya tiga berarti yaitu bunuh. Yukhariju imma yakuna bawlan aw dhariban aw maniyan aw madiyan aw mustihadatin aw rihan qalilan aw kathiran. Dan yang keluar dari kubur dan dubur itu ada berbagai macam yang membatalkan wudu. Apa saja? Misalnya kata para penulis di sini kencing. Nah, yang kedua ada angin, maut, diambil tinja, albanian. Yang ketiga adalah mani ma'ruf. Yang keempat madi adalah air keluar ketika seorang berjumpa dengan pasangannya. Nah, jadi dia keluar setetes dua tetes. Ini bukan mani, ini keluar ketika seorang berjumpa dengan pasangannya atau memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan jima. Maka itu juga adalah pembatal wudu. Pembatal apa? Wudu. Hanya saja sudah kita terangkan di bab tentang najis bahwa dia ini termasuk najis ringan. Termasuk najis apa? Ringan sama dengan kencingnya anak kecil. Kencingnya anak kecil laki-laki yang belum makan makanan, yang masih bertumpu pada asi ibunya. Nah, artinya kalau dia najis ringan berarti cara mensucikannya cukup dengan dipercikan. Kalau misalnya mengenai celana dalam, tinggal dipercikan air sampai mendominasi airnya, maka itu sudah dianggap suci. Awal istihadah, atau yang keluar itu berupa darah istihadah. Ya. Walaupun ada sudah tentang darah istihadah ini, tapi para penulis di sini membuatkan darah istihadah, dia juga adalah pembatal wudu. Karena sebenarnya kalau dalam nifas kan darah haid, jelas dia ada keluarnya dari rahim. Dari dalam rahim. Kalau darah istihadah, itu keluarnya bukan dari dalam rahim. Dia keluarnya dari urat yang ada di kemaluan. Tapi bukan dari dalam rahim. Dia dari kemaluan, bagian mulut kemaluan, bukan tidak sampai ke rahimnya. Rahim kan dia dalam. Kalau mulut kemaluan itu bukan rahim. Nah, dia ada urat di situ, putus atau luka, keluar darah istihadah. Nah, apakah dia darah dihukumi seperti darah haid dan darah nifas? Apakah dia darah seperti darah luka yang lain? Nah, ini khilaf para ulama. Nah, sebagaimana mereka khilaf pada darah luka, apakah dia membatalkan wudu atau tidak? Sebagian ulama mengatakan darah luka membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Sebagian yang lain tidak membatalkan wudu. Dari mereka karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya atau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana mereka sering berperang. Dan mereka ketika berperang sholat, ya. Dalam keadaan luka-luka mereka itu mengalirkan darah. Ini pasti sering terjadi di saat peperangan. Seandainya darah itu adalah membatalkan wudu atau darah itu adalah najis, maka tidak mungkin mereka melakukan hal tersebut. Sholat dalam keadaan luka darah mereka mengalir. Nah, maka yang kuat kalau darah luka dia tidak membatalkan wudu, hanya dianjurkan di dalam artian sunnah sebagaimana akan datang, disunahkan untuk melakukan wudu sebelum sholat. Walaupun dikatakan wajib yang membatalkan wudu itu pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Ya. Bagaimana kalau wanita istihadah? Wanita istihadah dia berwudu setiap kali sholat. Disunahkan berwudu setiap kali sholat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya. Setiap kali sholat. Apakah wajib mandi atau harus mandi? Jawabannya tidak. Bagi siapa yang ingin mandi, maka bagus. Bagaimana dilakukan oleh sebagian mereka ketika dia beristihadah, mereka mandi setiap kali sholat. Nah, tapi tidak wajib, karena yang dituntutkan atau diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sekedar berwudu. Cuma berwudu ini wajib atau tidak?
Ya ini persetujuan juga oleh para ulama. Yang benarnya dia juga sunnah mandi apa berwudu setiap kali sholat bagi wanita yang istihadah adalah sunnah. Ya. Dan bagi yang berpendapat wajib itu adalah pendapat yang punya sisi yang kuat juga. Jelas ya? Jadi yang benarnya bahwa istihadah dia tidak membatalkan wudu. Cuma disunnahkan untuk berwudu di setiap kali sholat. Kemudian mengenai angin, apa yang dalilnya ya? Kita sebutkan di setelah sholat. Nah, kita berwudu setiap kali sholat. Walaupun memang kalau kita lihat dalilnya, pendapat yang mengatakan wajib memiliki sisi yang kuat. Kemudian di antara pembatal wudu juga adalah yang keluar dari dua jalan adalah angin. Bagi anginnya sedikit yang sedikit ataupun yang banyak, anginnya sedikit ataupun banyak. Apakah anginnya ada suaranya atau tidak ada suaranya? Suaranya membatalkan apa? Angin yang tidak ada suaranya dalam bahasa Arab dinamakan fusa. Untuk yang tidak ada suaranya dinamakan apa? Fusakun. Kalau yang ada suaranya durotun. Semuanya membatalkan sebagaimana akan datang dalilnya insyaallah. Tapi ada hal-hal yang tidak disebutkan oleh penulis, termasuk dari yang keluar dari dua jalur juga adalah bahwa darah haid dan nifas. Darah haid dan nifas dia keluar dari kemaluan dimaklumi ulang wanita. Kemudian di antara yang tidak disebutkan penulis, kalau dia juga keluar dari dua jalur adalah wadi. Kalau dari mani dan apa? Mani ada yang ketiga yaitu wadi. Wadi itu adalah tetesan-tetesan yang keluar di penghujung kencing. Nah, dan biasanya terjadi pada orang-orang yang kena penyakit tertentu atau dia kecapean. Jadi kadang setelah selesai kencing keluar lagi ada setetes dua tetes keluar dari kandungannya. Ini dinamakan wadi. Dan wadi hukumnya sama dengan kencing. Kemudian bagian dari kencing itu sendiri. Bagian dari air kencing. Nah, itu tiga antara perkara yang keluar dari dua jalur yang disebutkan oleh para penulis. Haid dan nifas dan juga apa? Wadi. Jadi, apa dalilnya? Kan kaidahnya tadi apa? Tidak boleh kita katakan sesuatu itu membatalkan wudu sampai ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Apa dalilnya bahwa perkara-perkara tadi membatalkan wudu? Dalilnya adalah Allah berfirman, "Au ja'a ahadun minkum minal ghaib." Atau salah seorang dari kalian datang dari buang air besar. Jadi kan hadis ayat ini sambungan dari ayat perintah untuk berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw jaa'a ahadun minkum min al-ghaib aw lamastum an-nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Perhatikan. Wa kuntum marda aw ala safarin wa ala safarin wa jaa'a ahadun minkum min al-ghaib. Kalau kalian sakit atau sedang bersafar atau harus buang air besar, sudah istijmar tapi tidak ada air, maka apa? Disuruh untuk tayammum. Berarti pemahamannya buang air besar itu membatalkan wudu. Seandainya tidak membatalkan wudu, maka tidak mungkin Allah perintahkan untuk
bersuci diganti dengan tayamum kalau nggak ada air, kan begitu. Baik, itu dalil menunjukkan bahwa buang air besar membatalkan wudu. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu terlebih dahulu. Sampai dia berwudu terlebih dahulu. Dia tidak terima salatnya sampai dia berwudu terlebih dahulu. Kalau kita berhenti sampai di sini, tidak jelas sisi pendalilannya. Dari sini mana sisi pendalilannya? Tidak ada sisi pendalilan di situ. Dan kalau kita baca hadisnya secara utuh, ternyata para perawi atau para tabi'in bertanya kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Ketika Abu Hurairah mengajarkan hadis ini kepada murid-muridnya dari kalangan tabi'in, maka tabi'in berkata, "Wal hadath ya Abu Hurairah." Apa itu hadas ya Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah berkata, "Wal hadatsu fusaun al-durat." Hadas itu adalah kentut yang ada suaranya atau yang tidak ada suaranya. Itu hadas. Ucapan Abu Hurairah ini, kata para ulama, ini bukan pembatasan terhadap hadas. Bahwa hadas itu kentut saja, bukan. Bukan itu maknanya. Bahkan maknanya adalah apa? Tanfil bil adana li tambihi ala ma huwa akbar min dzalik. Kata para ulama, beliau mencontohkan yang paling rendah, hadas yang paling rendahnya, untuk mengingatkan hadas-hadas yang lain yang lebih besar dari. Nah, jadi ketika ditanya Abu Hurairah apa itu hadas, beliau contohkan yang paling rendah. Hadas yang paling rendah itu adalah buang angin. Bukan berarti ini pembatasan bahwa hadas itu buang angin saja, tapi ini contoh yang paling kecil. Kalau ini yang paling kecil, yang lebih besar, lebih membatalkan lagi. Benar ya? Nah, jadi untuk mengetahui sisi pendalilan dari hadis ini disambung pertanyaan para tabi'in, wa mal hadatsu ya Abu Hurairah? Qala al hadatsu fusaun aw duratun. Karena Abu Hurairah, hadas itu adalah seperti buang angin yang bersuara ataupun yang tidak bersuara. Sisi pendalilannya, ternyata buang angin itu adalah apa? Pembatal wudu. Berdasarkan ucapan Abu Hurairah tadi. Kemudian di antara dalil juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walakin min wa'idin aw qawlin aw nam." Ini hadis potongan hadis tentang perhatikan, potongan hadis tentang bolehnya mengusap di atas kedua sepatu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan mengusap di atas kedua sepatu. Bagi musafir 3 hari 3 malam, bagi yang tidak musafir 1 hari 1 malam. Maka di antara hadisnya adalah hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin min wa'idin aw qawlin aw nam." Mengusap sepatu itu di atas kedua sepatu itu boleh kalau hadasnya hadas karena buang air besar atau buang air kecil atau karena tidur. Maksudnya apa? Maksudnya ini kan 3 hadas ini, hadas apa ini? Akbar atau asghar? Asghar. Maksudnya adalah mengusap di atas kedua sepatu itu hanya dibolehkan bagi yang berhadas hadas asghar, hadas kecil. Itu saja. Kalau hadas akbar tidak boleh. Kan hadas akbar wajib mandi masa mengusap. Kalau mandi ada sepatunya basah pasti. Jadi apa? Biasa saja. Kalau hadas akbar wajib mandi. Biasanya untuk mengusap di atas kedua sepatu. Bahkan kalau dia mandi basah sepatunya, bagaimana cara mengusap? Baik. Jadi pendalilannya apa? Bahwa 3 ini, yaitu buang air besar, buang air kecil, dan tidur yang pulas ya, itu membatalkan wudu. Sebagaimana yang datang ada pembahasan khususnya sebentar. Di antara dalil juga adalah
Nabi SAW terhadap orang yang ragu dalam sholatnya. Jadi sholat dibayangkan dalam dirinya bahwa ada yang keluar dari duburnya. Ya, ini kan yang kita dapat ya, dan ada yang keluar. Mengapa sikap kita ketika itu? Jawabannya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Fala yansarif hatta yajida rihan, hatta yasma'u sautan aw yajida rihan." Jangan dia berpaling, maksudnya jangan batalkan sholatnya sampai dia mendengar ada suara atau dia cium bau. Jadi kalau cuma kayak perasaan saja keluar angin, jangan langsung batalkan sholatnya. Kalau cuma perasaan, kecuali yakin, ya kalau yakin, batalkan. Tapi kalau cuma perasaan ragu, ya betul atau bukan, maka wajib ya, tidak boleh dia batalkan. Tidak boleh batalkan sholat, kecuali dia apa? Dengar suara, itu yakin dia. Maksudnya dengar suara. Atau cium bau, dia ragu, tidak ada suara, yang tiba-tiba ada bau. Jadi sudah meyakinkan bahwa tadi itu betul-betul lakukan waswas syaitan. Yang khawatirnya waswas. Kalau sudah ada baunya, itu tidak mungkin lagi waswas. Itu sudah nyata nih, bukan lagi waswas. Waswas tidak nyata. Kalau ada baunya itu nyata sudah. Jelas ya? Nah, kemudian selanjutnya di antara pembatal wudu adalah khurujun najasati min baqiyatil badan, keluarnya najis dari badan yang lain, maksudnya bukan dari kubung dan tubuh. Jadi keluar najis misalnya keluar tinja dari badan yang lain. Misalnya kayak operasi gitu atau luka sampai keluar tinjanya, kecelakaan misalnya, ya. Atau di operasi keluar tinjanya melalui perut, melalui lubang yang dibuat di perut. Apakah batal atau tidak? Itu yang dibahas. Seperti ini yang dibahas. Kata para penulis, "Fa'inkan abulan al-ghalita naqada mutlaqan bidukhuli fi nususi as-sabiqah." Jika yang keluar dari badan yang lain itu, maksudnya bukan kubur dan dubur sekarang, badan yang lain, dari badan yang lain, misalnya seperti tadi operasi atau kecelakaan luka sampai keluar isi perutnya, nah, apakah dia membatalkan wudu atau tidak? Kata para penulis, jika yang keluar itu dipastikan adalah kencing atau hingga, maka ini membatalkan wudu secara mutlak. Berdasarkan atau boleh karena masuknya hal itu dalam nas-nas yang telah berlalu. Ya, dalam nas-nas yang berlalu kan menunjukkan apa? Bahwa tinja dan kencing itu membatalkan apa? Membatalkan wudu. Nah, membatalkan wudu. Dan zahirnya walaupun dia keluar dari selain kubur dan dubur, tetap membatalkan. Nah, tetap membatalkan. Dilihat, wa'inkanah ghairahuma, akan tetapi kalau yang keluar itu ternyata bukan dari keduanya, bukan dari tinja, bukan pula kencing, kadang walqi, seperti darah, keluar darah dari dalam tubuh atau muntah, misalnya, maka dirinci. Kata para penulis, "Fa'in fahusha wa kathura fal awla yatawadda'a min." Jika darahnya itu banyak dan fahusha, menjijikkan, kotor, maka lebih utama, katanya, lebih utama untuk berwudu darinya, bagusnya berwudu. Amalan bil ahwat, sebagai bentuk mengamalkan pendapat yang paling hati-hatinya. Jadi berkenaan dengan darah dan muntah, darah tadi saya sudah singgung ketika membahas tentang istilah. Darah yang buatnya apa? Dia tidak membatalkan,
sedikit maupun banyak, tidak membatalkan wudhu. Sekarang muntah apakah dia membatalkan wudhu atau tidak? Sebagian ulama mengatakan membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu, kemudian pendapat jumhur. Mereka berdalil dengan hadis kan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa'aftara wa tawadda. Fa'aftara wa tawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah muntah, kemudian beliau membatalkan puasanya, kemudian beliau berwudhu. Kata sebagian ulama, ini menunjukkan bahwa muntah itu dia membatalkan puasa sekaligus membatalkan wudhu. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah muntah, beliau langsung batalkan puasanya dan langsung berwudhu. Ini dalil mereka. Jadi, tadi sebagian ulama mengatakan tidak. Muntah itu tidak membatalkan wudhu. Muntah itu tidak membatalkan wudhu. Nah, dan pendapat ini kuat dikuatkan oleh sebagian ulama bahwa dia tidak membatalkan wudhu. Cuman hati-hatinya dia tetap berwudhu. Dia tetap berwudhu. Walaupun hadis Nabi SAW pernah muntah kemudian berbuka puasa dan berwudhu, maka ini diarahkan ke mana? Sunnah. Arah ke mana? Sunnah. Istihbab. Disunnahkan untuk berwudhu. Tapi tidak wajib. Tidak wajib. Nah, dari muntah yang benarnya tidak membatalkan wudhu, dia hanya disunahkan berwudhu. Sunahkan berwudhu bagi siapa yang muntah. Kemudian mainkan yang sirah, fala yatawadda minhu bittifaq. Kalau muntahnya sedikit, maka dia tidak berwudhu darinya menurut kesepakatan ulama. Menurut kesepakatan ulama. Jadi kalau muntahnya sedikit, maka dia tidak membatalkan wudhu berdasarkan kesepakatan ulama. Ini antara dalil bahwa sebenarnya dia tidak wajib bagi siapa yang muntahnya banyak tidak wajib berwudhu. Kenapa? Karena seandainya dia membatalkan wudhu, namanya pembatal wudhu itu sedikit dan banyaknya sama, ya kan? Kalau orang kencing sedikit, batal atau tidak? Batal, tetap batal. Buang air sedikit, batal. Jadi tidak ada bedanya antara banyak dan sedikit, seandainya dia betul-betul membatalkan wudhu. Dan ketika dirinci seperti ini, kalau banyak membatalkan wudhu, kalau sedikit tidak membatalkan wudhu, ini menunjukkan bahwa sebenarnya dia bukan pembatal wudhu, cuma disunahkan. Disunahkan apa? Berwudhu ketika terjadi muntah atau terluka. Nah, kemudian yang ketiga yang jadi pembatal wudhu adalah zawalul akli atau taghtiyatuhu bi imain wa naumin. Hilangnya akal. Hilang akal. Apakah karena mukhamar atau mukhaddirat, narkotika atau sesuatu itu? Hilang akalnya. Maupun karena khamar atau karena narkotika, hal yang semisal itu. Atau taghtiyatuhu bi imain wa naumin, atau tertutup akalnya. Tertutup akalnya dikarenakan pingsan atau tidur pulas. Maka ini membatalkan wudhu. Ini membatalkan wudhu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, walakin itu memboleh minum. Akan tetapi mengusap di atas dua sepatu itu dibolehkan jika hadasnya berupa BAB atau kencing atau tidur. Berarti hilang akal karena tidur itu apa? Membatalkan wudhu. Tapi ingat, tidur yang apa yang dimaksud? Tidur yang pulas, bagaimana kata? Wa qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'u sah, wa man nama falyatawadda. Mata itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pengikat tubuh. Pemikatnya tubuh. Perhatikan ini. Ini hadis diperselisihkan
kondisikan ke sebuah yang lebih lama, ada yang mengatakan dia sahih, ada yang mengatakan baik. Syekh Al-Albani sendiri menghasankannya. Ya. Dan maknanya benar. Walaupun sanadnya baik, maknanya benar bahwa al-ain, mata itu adalah pengendali dubur. Apa maksudnya mata mengendalikan dubur, mengikat dubur? Maksudnya adalah selagi orang masih terjaga, maka dia apa yang mengendalikan duburnya. Dia ketahui apa yang terjadi pada duburnya. Dia bisa tahan kemana yang akan keluar. Dan kalau matanya masih terjaga. Tapi kalau matanya sudah tidak terjaga, sudah tertidur, dia tidak tahu lagi yang keluar, ya kan begitu? Ya. Jadi kalau sudah tidak tahu, ya ternyata belum angin tadi. Nah, itulah makna bahwa mata itu adalah pengikat dubur atau pengendali dubur. Benar? Kata Nabi SAW, "Faman nama falyatawadda." Barang siapa yang tertidur, maka hendaknya dia berwudu. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang keluar angin atau tidak, keluar angin atau tidak. Jadi ilahnya, alasannya kenapa diperintah berwudu setelah tidur, karena dia adalah madinatu al-hadath. Beban besarnya dia telah berhadas. Beban besarnya dia telah berhadas. Ya, walaupun tidak dipastikan, tapi beban besarnya dia berhadas. Karena dia tidak sadar. Kalau dia masih sadar, kalau dia tahu apa yang terjadi sekelilingnya, karena mau begitu. Tidur tapi dia tahu ada orang jalan sampingnya, ada, dia tidak pulas dia. Kalau seperti ini, dia masih sadar apa yang terjadi pada dirinya. Kalau dia angin, dia masih tahu. Biasa, makanya tidak wajib berwudu. Tapi kalau pulas sekali, tidak sadar apa yang terjadi di sekitarnya ketika tidur, maka ini batal wudunya. Karena dia mungkin atau berhadas, dugaan besar dia berhadas. Dan dalam agama, dugaan besar itu dipakai. Apalagi dalam pembahasan fikih, dugaan besar itu dibagi sebagai argumen. Nah, Muhammad Junur wal Iqbal was-Sukur, adapun gila atau pingsan atau sukur atau mabuk, warahu buatan semisalnya, pada yang mungkin ijma'an, maka dia membatalkan wudu secara ijma' berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa naumun nakidun huwal mustadrikul ladhi la yabqa ma'ahu idrakun ala ayyi hayyatin kana an-naum. Kata para penulis, dan tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang mustadrik, tidur yang tenggelam, maksudnya pulas tidurnya, nyenyak, yang tidak tersisa lagi kesadaran pada dirinya dalam bentuk apapun. Tidur tersebut ala ayyi hayyatin kana naum, di atas bentuk apapun tidur tersebut. Ya. Jadi pendapat yang kuat yang dibawakan oleh para penulis di sini adalah pendapat yang kuat bahwa tidur bagaimanapun modelnya, kalau dia tidur pulas, maka dia membatalkan wudu. Jadi patokannya pulasnya, sadar atau tidak sadar, bukan patokannya cara tidurnya. Karena sebagian ulama mengambil patokannya adalah cara tidurnya. Katanya kalau tidur sambil duduk atau sambil berdiri, maka itu tidak membatalkan wudu. Nah, ini pendapat kurang tepat, karena di kenyataannya ada orang duduk tidur sambil ngorok, ya kan? Tidur sambil duduk tapi ngorok. Ada juga yang berdiri ngorok, saya pernah dengar. Sholat tarawih ngorok dia, tapi tak berdiri. Nah, jadi patokannya bukan cara tidurnya, tapi patokannya pulasnya atau tidak pulasnya. Paham? Itu yang jadi patokan. Berikutnya merasa tadi saya tidur tapi saya masih sadar apa yang terjadi di sekitar saya. Nah,
nggak apa-apa, dia langsung sholat, nggak perlu buru-buru, nggak wajib. Kalau dia buru-buru bagus, karena sebagaimana akan datang, ya, Nabi SAW itu buru-buru setiap kali sholat. Beliau itu kalau datang waktu sholat buru-buru, datang waktu sholat buru-buru, walaupun masih suci, walaupun belum batal buru-buru. Misalnya yang sholat buru, belum batal wudunya sampai asar, kita boleh buru-buru. Kita boleh buru-buru untuk memperbaharui wudu. Nah, ini sunnah, tidak wajib. Boleh dia tetap sholat dengan wudunya sewaktu asar, atau sewaktu zuhur. Dia pakai untuk sholat asar. Tapi kalau mau menjadi sunnah, bagus dia sholat. Setiap kali sholat dia buru-buru. Dan ini sangat bagus, terutama untuk orang-orang yang rentan terkena waswas. Kalau rentan terkena waswas, bagus setiap kali sholat dia buru-buru. Karena ada orang kadang berpatokan dengan wudunya apa? Wudu tadi saya waktu zuhur saya sudah wudu. Maka sholat asar tidak apa-apa, saya langsung sholat. Ini memang tidak apa-apa, tapi kalau dia rentan terkena waswas, itu dibaca atau tidak? Maka saya waktu zuhur tadi sudah batal atau tidak? Dan kadang dia pikirkan sampai dalam sholatnya. Kalau dia rentan terkena waswas, maka bagusnya dia berpengaruh wudunya. Walaupun dia tahu bahwa wudunya tidak batal, tapi dia berpengaruh saja wudunya. Nah, kita kembali ke pembahasan tadi bahwa tidur yang pulas adalah tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang pulas, yang nyenyak. Nah, dalam artian dia tidak sadar lagi apa yang terjadi di sekitarnya. Aman naumul yasir, adapun tidur yang sedikit, fa innahu la yunqidu al-wudu, maka sungguhnya dia tidak membatalkan wudu. Karena sahabat radhiyallahu anhum kana yusibuhum mu'azat wa hum fi intidhar as-salah. Karena buktinya para sahabat radhiyallahu anhum mereka bersama Nabi SAW sering menunggu Nabi. Nabi itu belum sholat isya, kadang bangun berkeluar. Akhirnya para sahabat menunggu sampai tergantung-gantung, sampai menunggu kepalanya, menunggu Nabi SAW keluar. Ketika Nabi datang, mereka langsung sholat. Sholat. Tidak ada yang pergi wudu dulu. Ini bukti bahwa tidur yang ringan itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Jelas ya? Kata penulis, wahum fi intidhari shalah wa yaqumun wa yusallun wa la yatawaddahun. Mereka langsung ketika Nabi datang, iqamah dikumandangkan, langsung berdiri dan sholat. Mereka tidak berwudu lagi. Ini bukti bahwa ngantuk atau tidur yang ringan yang masih disadari yang terjadi di sekitarnya itu tidak membatalkan wudu. Kemudian yang keempat, di antara pembatal wudu adalah massu farjil adami bila hail, menyentuh kemaluan al-adami, menyentuh kemaluan manusia tanpa ada perantara. Di sini kita katakan harus dirinci. Sebagian ulama mengatakan menyentuh kemaluan, apakah itu kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain, itu membatalkan wudu secara mutlak seluruhnya. Iya, sebagaimana akan datang hadis. Tapi yang benarnya bahwa menyentuh kemaluan, kalau dia kemaluan orang lain, apalagi kemaluan
pasangannya misalnya, maka ini membatalkan wudhu karena biasanya bahwa keluar mandi, ya keluar yang saya katakan tadi mandi adalah keluar ketika seorang berjumpa dengan pasangannya. Bukan keluarnya tanpa alas, tanpa perantara, itu batal. Karena kemungkinan besarnya bahwa betul-betul keluar madinya, dan madi disepakati dia atau pendapat keumuman ulama bahwa madi itu membatalkan wudhu. Kalau begitu menyentuh kembali orang lain, terutama lawan jenis yang sudah dewasa, itu membatalkan wudhu. Ya. Dan kalau lawan jenis atau kemaluan orang lain tapi anak kecil, anaknya sendiri, bayi atau bayi cewek, ya, mungkin Allah tidak. Nah, jelas ya. Kemudian bagaimana dengan kalau dia sentuh kemaluan sendiri tanpa perantara, tanpa dilapisi kain? Nah, kalau dia sentuh tapi di atas celananya, maka ini dia membatalkan wudhu. Tapi kalau tanpa pelapis, apa yang membatalkan wudhu atau tidak? Ini adalah pembahasannya di sini. Para ulama khilaf, bagi para penulis mengatakan ini membatalkan wudhu. Hadisnya, dalilnya adalah hadis Busra bintu Sufyan radhiyallahu ta'ala anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa farjahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaknya dia berwudu. Menyentuh kemaluannya, jadi kemaluannya sendiri, maka hendaknya dia berwudu. Di hadis yang lain, ya, laisa bainahuma sitrun, laisa bainahuma sitrun, tidak ada pelapis, tidak ada perantaranya. Makanya hendaknya dia berwudu. Berdasarkan hadis ini dan hadis Abu Ayyub dan Ummu Habibah, walaupun hadis Abu Ayyub ini baik, jadi Busra tadi sudah cukup. Begitu pula hadis Ummu Habibah, Nabi SAW bersabda, "Man massa farjahu falyatawadda." Barang siapa menyentuh kemaluannya, hendaknya dia berwudu. Jadi diperintahkan untuk berwudu bagi siapa yang menyentuh kemaluannya. Nah, maka para penulis dan ulama yang sependapat atau sejalan dengan pendapat ini, mereka mengatakan kalau begitu menyentuh kemaluan adalah membatalkan wudhu. Tapi ternyata di sana ada hadis lain. Hadis Talq ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mendengar orang Badui datang ke Nabi SAW dan bertanya tentang seorang laki-laki, tentang seseorang yang dia menyentuh zakarnya, kemaluannya, setelah berwudu. Maka Nabi SAW bersabda, "Inna huwa bid'atun minka." Tidak lain kemaluan itu adalah bagian dari tubuhmu sendiri. Maksudnya tidak membatalkan wudhu. Sebagaimana sentuh tangan tidak batal wudhu, kan bagian dari tubuh sendiri. Masa membatalkan wudhu bagian dari tubuh kita sendiri? Nah, maka berdasarkan hadis ini, para ulama khilaf, ada yang mengatakan menyentuh kemaluan secara langsung itu membatalkan wudhu, ada yang mengatakan tidak membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu berpegang dengan hadis yang disebutkan di buku ini. Yang tidak mengatakan tidak membatalkan wudhu berpegang dengan hadisnya Talq bin Ali tadi. Tapi ada sebagian ulama menempuh jalur kompromi, mengkompromikan dua hadis ini. Karena mereka begitu perintah yang ada di hadis yang tadi Busra dan Ummu Habibah, itu perintahnya bukan wajib, melainkan perintahnya sunnah. Itu komprominya. Cara menggabungkan atau memahami dua hadis ini dengan cara dikompromikan bahwa perintah yang dimaksud adalah perintah sunnah. Artinya memegang kemaluan secara langsung tanpa ada alas, tanpa ada pembatas, itu tidak membatalkan wudhu. Cuma disunahkan berwudhu, dianjurkan untuk berwudhu kalau dia sentuh secara langsung.
Ya, ini berdasarkan dua hadis tadi, gabungan dari dua hadis tadi. Baik. Nah, orang sebagian ulama ada juga menempuh jalan nasir atau mansuh. Mereka katakan bahwa hadis Talqah Ali itu belakangan, sehingga dia menghapus hukum hadisnya mursal dan muhadiyah. Sehingga kesimpulannya kata mereka bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu sama sekali. Ya, tidak dianjurkan juga, tidak disunahkan juga. Ini pendapat yang ketiga atau keempat ya. Jadi empat pendapat di sini. Ada yang mengatakan apa? Satu, pendapat mengatakan bahwa menyentuh kemaluan secara langsung membatalkan wudhu, wajib berwudhu. Kedua, tidak wajib berwudhu dan tidak disunahkan. Ketiga, bahwa pendapat ketiga disunahkan saja. Perintah di situ hanya sekedar sunnah. Nah, pendapat ketiga itu pendapat ketiga. Pendapat keempat bahwa dia tidak membatalkan. Ada yang membatalkan, ada yang membatalkan. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak membatalkan dan tidak disunahkan. Itu empat pendapat. Kemudian yang kelima dan pembatal wudhu. Jadi kita simpulkan tadi menyentuh kemaluan itu diri. Kalau menyentuh kemaluan lawan jenis atau misalnya sejenis, nah apalagi banyak penyakit sekarang. Artinya syahwat bisa keluar rumahnya, maka itu membatalkan wudhu. Adapun kalau menyentuh kemaluannya sendiri, maka yang benarnya hanya sekedar sunnah, disunahkan untuk berwudhu. Nah, kemudian yang kelima, pembatal wudhu yang kelima adalah akul lahmil ibil, memakan daging unta. Ini menurut pendapat Hanabilah. Ini termasuk kekhususan dari mana atau pendapat khusus mazhab Hanabilah. Menyelisih jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak wajib berwudhu bagi yang makan daging unta. Sementara Hanabilah mengatakan wajib berwudhu. Artinya makan daging unta itu membatalkan wudhu. Dalilnya adalah hadis Jabir bin Samurah. Beliau berkata, "Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-tawaddu min luhumil ghanam?" Kata lelaki yang bertanya ini, "Wahai Rasulullah, apakah kami harus berwudu karena makan daging ghanam, daging kambing?" Ghanam itu bisa kambing, bisa domba, bisa beri-beri, semua yang sejenis dengan itu. Kambing gunung, kambing hutan, walaupun namanya menjelas jenis-jenis kambing-kambingan. Nah, maka kata Nabi, "Insyita fatatawaddo, wa insyita fatatawaddo." Jika kamu mau, silakan berwudu habis makan daging kambing ya. Kalau tidak mau, tidak apa-apa, langsung salat saja. Artinya tidak membatalkan wudhu ya. Tidak membatalkan wudhu. Terserah mau berwudu atau tidak berwudu. Tidak membatalkan wudhu. Kemudian Nabi ditanya lagi, "Anda tahu min luhumil ibil? Apakah kami harus berwudu dikarenakan makan daging unta?" Maka beliau menjawab, "Nam tawaddu min luhumil ibil." Iya, berwudulah karena makan daging unta. Hadisnya sahih. Karena itu pendapat yang kuat adalah pendapatnya Hanabilah. Mazhab Hanbaliyah di sini pendapat mereka kuat berdasarkan hadis ini bahwa makan daging unta membatalkan wudhu, beda dengan makan daging-daging yang lainnya. Nah, jelas hadisnya sahih riwayat Muslim. Jadi pendapat Hanabilah di sini kuat. Kemudian yang keenam, yang terakhir dari pembatal wudhu adalah ar-riddah wal Islam, murtad dari Islam, keluar dari Islam. Keluar dari Islam membatalkan
termasuk dalamnya wudhu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu." Barang siapa yang kufur dari keimanan, maksudnya dia murtad, maka habita amaluhu, banyak amalan-amalannya, batal amalan-amalannya. Jadi, ini pendapat sebagian ulama bahwa seluruh amalan itu akan batal kalau seorang murtad. Ini pendapat sebagian ulama, bukan ijma'. Jadi sekedar murtad langsung batal seluruh amalan. Sebagian yang lain, ulama yang lain mengatakan tidak. Murtad yang menghancurkan seluruh amalan, kalau murtadnya dia murtad dan meninggal di atas kekafiran, baru hancur semua amalannya, lenyap semua amalannya. Adapun kalau dia murtad sementara waktu kemudian kembali lagi, ini menurut sebagian ulama tidak hancur seluruh amalannya, tidak lenyap seluruh amalannya. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah ayat yang lain. Allah berfirman, "Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Perhatikan ayat ini. Ini ayat dalil mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut, lalu dia meninggal, wa huwa kafir, dalam keadaan kafir, maka apa yang terjadi? Habitat a'maluhum, banyak amalan mereka di dunia dan di akhirat. Jadi kapan banyak amalannya? Kalau yamut bahwa kafir, dia meninggal dalam keadaan kafir, baru dia banyak amalannya semuanya. Pemahamannya kata mereka, berarti kalau dia tidak meninggal dalam keadaan kafir, artinya dia kembali ke dalam Islam, maka tidak banyak seluruh amalannya, banyak seluruh amalannya. Kemudian akhirnya pemahaman khilaf di kalangan para ulama, tapi cukup pula hal ini memberitahukan kepada kita bahwa murtad itu adalah amalan yang sangat berbahaya. Terus sampai sebagian ulama mengatakan sekadar murtad, walaupun dia kembali ke Islam pada suatu hari nanti, sekadar murtad itu mau hancurkan seluruh amalan yang telah lalu. Yang misalnya kalau dia muslim 40 tahun kemudian dia murtad, maka amalannya selama 40 tahun banyak. Jadi kalau nanti masuk Islam lagi, berarti dihitung baru lagi amalan yang lama hangus. Ini menurut pemahaman sebagian ulama dan termasuk para penulis di sini. Boleh ya? Jadi murtad membatalkan seluruh amalan, termasuk membatalkan wudu, termasuk membatalkan apa? Wudu. Sehingga siapa yang murtad, kalau dia masuk Islam wajib dia bersuci. Bahwa sebagian ulama mengatakan wajib mandi dari apa? Mandi ketika masuk Islam, mandi ketika masuk Islam. Nah, kemudian permasalahan berikutnya, masalah tersabiah, yajib lahul wudu, hal-hal yang wajib wudu karenanya, hal-hal yang wajib wudu karenanya. Jadi berikut ini adalah pembahasan hal-hal yang mewajibkan wudu, hal-hal yang mewajibkan wudu. Kata penulis, wajibu 'alal mukallafi fi'lul wudu'i lil umuril atiyah. Wajib untuk seluruh mukallaf. Siapa mukallaf? Mukallaf adalah manusia dan jin. Tapi yang diinginkan adalah manusia yang apa? Yang dihubungkan pada syahid, yang sudah berakal dan balik. Akil balik. Wajib baginya berwudu. Muslim, akil, balik. Nah, wajib baginya berwudu dari umur latihan karena perkara-perkara berikut. Al-amrul awal, perkara yang pertama, as-salat. Wajib berwudu kalau ingin menegakkan salat. Tidak boleh dia salat dalam keadaan tidak berwudu, dalam keadaan dia berhadas. Kalau dia salat dalam keadaan berhadas, maka dia berdosa.
dia berdosa. Kalau dia tahu dirinya berhadas, walaupun di pertengahan sholat, wajib dia batalkan sholat, langsung mundur, keluar, berwudu. Walaupun dia jadi imam, jadi kalau di tengah orang awam, dia sampaikan, apa saya bicara, batal wudu saya, suruh maju di belakang, supaya tidak terjadi fitnah. Kemudian, dia balik dan dia katakan, batal wudu saya, habis itu dia isyaratkan kepada satu orang di belakang untuk maju. Kemudian, jadi tidak boleh dia lanjutkan sholat kalau dia sudah tahu ternyata wudu saya sudah batal. Tidak boleh dia lanjut. Kalau dia tetap lanjut, maka berdosa. Wajib bagi siapa yang ingin sholat dia berwudu. Kalau dia berhadas sebelumnya wajib berwudu. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu apa maksud marfu? Sampai kepada Nabi. Marfu, walaupun Ibnu Umar tidak mengatakan itu sabda Nabi, tapi dihukumi marfu, itu dihukumi itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya marfu. Kadang sebagian hadis sahabat langsung mengatakan begini dan begini, tapi kalau ditinjau ulang lagi ternyata itu ucapan Nabi. Orang ini namanya marfu'un hukman. Ada marfu' secara hakikatan, artinya dia marfu'. Memang sahabat mengatakan kalau Rasulullah SAW, atau sami itu Rasulullah SAW yaqul. Tapi kadang tidak. Langsung sahabat yang berucap, ternyata itu adalah ucapan Nabi SAW. Maka itu namanya marfu'un hukman, dihukumi marfu'. Walaupun sahabat tidak mengatakan qala Rasul atau sami itu Rasul. Nah, jadi dalilnya bahwa wajib berwudu bagi yang berhadas ketika dia ingin menegakkan salat adalah hadis Ibnu Umar. Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Nabi SAW berkata, Allah tidak menerima salat tanpa melakukan tuhur di toma, tanpa melakukan tahara terlebih dahulu, itu bersuci. Apakah itu bersuci dari hadas akbar atau hadas asghar? Tidak diterima salatnya sebelum dia bersuci dulu. Nah, kalau tuhur di contohnya sudah lewat bersama kita, maksudnya adalah air. Kalau tuhur di contohnya adalah perbuatan. Dan di sini contohnya bekerja tuhur di tom. Yang saya tidak membaca tuhur itu tidak sesuai dengan konteks. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian, atau tidak menerima salat yang dilakukan tanpa taharah. Wala sadaqatan bi ghulul, dan tidak menerima sedekah dari orang yang mengambil ghanimah secara diam-diam sebelum dibagikan. Syahidnya, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur. Saya kira ini jelas. Bahwa kalau ingin salat dan dia berhadas, harus dia berwudu terlebih dahulu kalau hadas asghar. Nah, kemudian yang kedua, yang mewajibkan wudu juga adalah tawaf bil baitil haram, fardhan kana aw naflan. Tawaf di Ka'bah. Apa itu tawafnya tawaf wajib atau tawafnya tawaf sunnah? Tawaf wajib itu seperti tawaf umroh, tawaf ifadah, tawaf haji. Apa yang dinamakan tawaf haji namanya tawaf ifadah, tawaf al-fard, tawaf az-ziarah. Semuanya adalah tawaf yang wajib. Adapun tawaf al-qudum, tawaf kedatangan atau tawaf al-wada, pada
dua tawaf sunnah, tawaf qudum, tawaf wada. Tawaf qudum itu ketika dia haji, dia tawaf sebelum amalan haji dilakukan, maka ini sunnah. Dan kalau umrah, tawaf qudumnya itu menyatu dengan tawaf umrahnya, maka dia berarti wajib. Kemudian untuk hajinya haji, nanti kita akan bahas di bab haji, kitab haji. Kalau hajinya haji ifrad atau haji qiran, maka tawaf qudumnya itu sunnah. Begitu tawaf wada, tawaf wada walaupun ada khilaf. Nah, yang kuatnya tawaf wada sebenarnya wajib, tapi diberi uzur bagi yang haid dan nifas. Haid dan nifas. Baik, tawaf wada wajib, hanya diberi uzur bagi yang haid dan nifas. Tawaf sunnah, yang tawaf sunnah adalah tawaf mutlak. Tawaf mutlak maksudnya dia tawaf saja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ketika misalnya dia sampai di Masjidil Haram, dia tawaf. Atau dia misalnya orang Masjidil Haram, dia tawaf. Ya, seperti orang yang tiba-tiba ingin sholat sunnah, itu tawaf mutlak. Jelas ya, itu sunnah juga. Tapi al-muhim bahwa penulis di sini menyatakan bahwa tawaf di Ka'bah itu, baik itu tawaf wajib ataupun tawaf sunnah, itu harus berwudu terlebih dahulu. Kalau dia berhadas aswad, dia berwudu terlebih dahulu. Dalilnya adalah di sini sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Baik tawadhu thumma tawafa bil bait, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian tawaf di Ka'bah. Bait maksudnya Baitullah. Tapi hadis ini tidak menunjukkan akan wajibnya sebenarnya. Kenapa? Karena ini sekadar perbuatan Nabi. Dan dalam ilmu usul, bahwa perbuatan Nabi itu tidak diambil darinya pemahaman wajib. Dia hanya diambil pemahaman sunnah saja. Adapun hadis berikut, Wali sallallahu dan Nabi sallallahu bersabda, "At-tawafu bil bait salatun illa anna Allah ba'a fil Ka'bah." Karena Nabi sallallahu ini hadis diperselisihkan kesahihannya. Ada yang mengatakan daripada sahih dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah dan beberapa ulama yang lain. Ya. Nabi bersabda tawaf di Ka'bah itu berikan sholat, sama dengan sholat. Hanya saja Allah membolehkan berbicara dalam tawaf, sementara dalam sholat tidak. Ya. Jadi Nabi mengatakan tawaf itu sama dengan sholat. Kalau tawaf sama dengan sholat berarti apa? Wajib berwudu sebagaimana halnya ketika ingin sholat wajib berwudu bagi siapa yang berhadas asghar. Kalau begitu, kalau ingin tawaf juga wajib berwudu bagi siapa yang berhadas asghar. Itu pemahaman dari hadis. Karena itu para penulis mengatakan wajib tawaf, wajib wudu bagi siapa yang bertawaf. Wajib wudu bagi siapa yang bertawaf dalam keadaan dia berhadas. Wajib dia berwudu kalau dia berhadas asghar. Tapi sebenarnya hadis ini, kalaupun sahih sanadnya, maka kata Ibnu Utsaimin yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tawaf itu sama dengan salat adalah sama dalam hal pahalanya. Sama dalam hal pahalanya, atau mungkin kemungkinannya juga tawaf itu sama dengan sholat dalam hal keberadaan sholat itu, dan tawaf itu sama-sama doa, sama-sama doa ibadah, sama-sama doa ibadah. Nah, karena doa itu ada dua masalah, yaitu meminta menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua ibadah. Dua ibadah itu adalah seluruh ibadah, termasuk dalamnya tawaf dan salat. Itu kemungkinannya. Kenapa kata beliau? Karena kalau
maksud hadis ini adalah menyamakan tawaf dan sholat secara menyeluruh, kecuali perbedaannya cuma satu, yaitu boleh berbicara pada saat tawaf. Ini agak aneh kata beliau. Seandainya sahih ya, seandainya sahih, ini ada sedikit keanehan. Kenapa? Karena ternyata perbedaan tawaf dan sholat itu bukan hanya pada bolehnya berbicara pada saat tawaf. Banyak perbedaan yang lain. Perbedaan yang lain, tawaf itu boleh sambil jalan, sambil lari bahkan. Ya kan? Tawaf itu bisa sambil membelakangi kiblat. Boleh atau tidak? Kan biasanya menyamping, menyamping. Bisa belakangi, bisa. Belakangi Ka'bah, bisa. Sementara sholat tidak bisa. Banyak perbedaan yang lain. Banyak perbedaan yang lain. Dalam tawaf boleh berbicara. Jadi kalau dikecualikan cuma satu, yaitu perbedaannya cuma boleh berbicara saja, itu agak aneh kan begitu. Nah, jadi beliau lebih condong mengatakan bahwa walaupun hadisnya sahih, maka yang dimaksud adalah kesamaan sholat dan tawaf dalam hal nilai pahalanya, dalam hal nilai pahalanya. Maka dari itu, menurut Ibnu Taimiyah dan banyak ulama yang lainnya mengatakan bahwa tidak wajib wudhu pada saat tawaf, tidak wajib wudhu pada saat tawaf, hanya sunnah saja, sunnah. Jadi taharah bersuci pada saat tawaf itu tidak wajib, dari hadas asghar dan hadas asghar. Bahkan dari najis, kata para ulama tidak wajib. Kalau dia tawaf menggunakan kendaraan, maka itu boleh. Menunggangi kuda misalnya atau unta. Karena Nabi SAW pernah bertawaf dalam keadaan beliau berkendara mengendarai untanya. Dan para ulama mengatakan namanya binatang, mereka tidak tahu kapan keluar kencingnya atau keluar tinjanya. Ketika Nabi SAW tawaf dalam keadaan mengendarai unta, ini salah satu dalil bahwa bolehnya berkendara ketika tawaf, dan juga mengisyaratkan bahwa bersuci itu tidak wajib. Nah, jelas ya? Adapun kalau dia hadasnya hadas akbar, terutama haid, nifas, maka tidak boleh dia tawaf, haram dia tawaf, sebagaimana akan datang. Nah, kemudian dari lain mereka, waliman ihil haidah min tawafi hatta tathur. Karena Nabi SAW melarang wanita yang haid dari tawaf sampai disuci. Ini hadisnya Aisyah. Nabi SAW bersabda, if'ali ma yaf'alul hajj wa la tatufi bil bait. Kata Nabi SAW, lakukanlah wahai Aisyah apa yang dilakukan oleh jemaah haji yang lain, kecuali tawaf di Baitullah. Jangan tawaf di Baitullah. Di malam Aisyah itu waktu haji wada, beliau haid. Maka Nabi tetap memerintahkannya, lakukan semua manasik haji kecuali tawaf. Artinya bahwa orang yang haid dan nifas tidak boleh dia tawaf di Baitullah, tidak boleh tawaf di Baitullah. Para penulis di sini mengkiaskan, berarti tidak boleh kata mereka tawaf kalau tidak berwudu. Ketika berhadas asghar tidak boleh tawaf, ketika tidak boleh tawaf sebelum dia berwudu. Ini kias terlalu jauh ya, karena beda antara hadas asghar dan hadas akbar. Mereka berdalil dengan kejadian hadas akbar untuk menguatkan pemahaman mereka wajibnya bersuci dari hadas asghar. Tapi ini kias yang jauh. Nah,
sebenarnya Allah a'lam tidak wajib berwudu. Tidak wajib berwudu bagi siapa yang ingin tawaf. Kalau dia berhadas aswad, tidak wajib berwudu. Nah, itu sunnah saja, sunnah. Kalau punya haid dan nifas, maka tidak boleh dia tawaf sebelum dia suci dan mandi suci. Nah, kecuali dalam satu keadaan, pada saat darurat, ya dibolehkan oleh sebagian ulama belakangan bahwa kalau wanita haid atau nifas, nah, kan haram masalahnya ya, haram untuk tawaf di Ka'bah. Dibolehkan pada satu keadaan, yaitu khawatir dia tertinggal rombongan. Karena dia sudah melakukan semua manasik hajinya, kecuali tawaf di Ka'bah, kecuali tawaf di Ka'bah. Maka kalau dia khawatir tertinggal rombongannya, itu kan rombongan itu sekarang apa? Terutama dari negara-negara luar seperti Indonesia, waktu kedatangan dan kepulangan itu sudah ada, sudah diberi tiketnya. Kalau ditunggu wanita yang haid, besoknya berapa hari lagi, sementara tiketnya sudah hangus, rombongan tidak mungkin dia tunggu dia. Rombongan tidak mungkin tunggu dia. Apalagi kalau nifas, lama sekali. Nifas 40 hari biasanya, kurang dari lebih. Tidak mungkin ditunggu. Karena itu, sebagian ulama mengatakan dalam kondisi darurat seperti ini, khawatir tertinggal rombongannya, maka dibolehkan bagi wanita yang haid dan nifas untuk tetap tawaf dengan syarat dia mandi terlebih dahulu. Walaupun mandinya bukan mandi suci ya, dia mandi, dia berbersih, kemudian dia apa? Dia berwudu bagus, dia berwudu dan dia intinya dia pakai pembalut supaya tidak keluar darahnya pada saat bertawaf. Dia pakai pembalut. Nah, dia bersuci walaupun dia berbersih, walaupun itu bukan mandi suci, dia berwudu untuk meringankan hadasnya, walaupun itu tidak membuatnya suci juga, dan dia apa? Dia memakai pembalut supaya tidak bercucuran najis di Ka'bah, di sekitar Masjidil Haram ketika ada darah yang keluar. Nah, itu keringanan yang disebut oleh para ulama bagi wanita yang khawatir atau bisa ditinggal rombongannya kalau dia tetap menunggu sampai suci. Kemudian yang ketiga, kemudian yang terakhir dari hal-hal yang mewajibkan wudu, yaitu menyentuh mushaf. Bibasaratihi bil ahlain, menyentuh mushaf dengan kulitnya tanpa perantara. Jadi dia menyentuh mushaf secara langsung dengan kulitnya. Adapun kalau dia tidak sentuh secara langsung pakai kaos tangan, atau misalnya dia sentuh sampulnya saja, bukan mushafnya, bukan tulisan Al-Quran yang dia sentuh sampulnya saja, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dia ingin menyentuh mushafnya, dia tidak sentuh tulisan Al-Qurannya, jadi kita sampai berlama apakah dia wajib wudu atau tidak setiap kali ingin mengaji, membuka halaman-halaman Al-Quran, halaman-halaman mushaf. Para penulis mengatakan wajib berwudu. Kalau dia berhadas asghar wajib berwudu. Nah, Allah berfirman, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan. Dan dalam hadis Nabi SAW bersabda, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah, walaupun para ulama berselisih di sini, ada yang berpendapat tidak wajib berwudu. Tidak wajib berwudu bagi yang berhadas asghar kalau dia ingin mengaji, membuka halaman mushaf. Kata mereka karena kalau berwudu diwajibkan berwudu itu akan memberatkan sekali. Dan al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Masyaqqah ada yang berat dalam agama, membawa mengundang kemudahan. Nah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
juga di sisi lain, dalil-dalil yang mereka pakai kata sebagai ulama, dalil-dalil yang mereka pakai ini, dalil-dalil yang punya kemungkinan. Layak masuk ilal mutahharun, yang dimaksud di sini adalah para malaikat. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran itu di langit sana, di Lauhul Mahfuz atau di langit, kecuali malaikat-malaikat yang disucikan. Maksudnya jin tidak bisa menyentuhnya, tidak bisa mengubahnya, apalagi sebelum diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Karena itu Al-Quran terjaga. Ya, dan dimaklumi jin ketika turun Al-Quran, mereka dilarang untuk naik ke langit, mencuri-curi dunia ke langit. Bahkan dia akan dikejar dan dibunuh dengan busur-busur dari bintang. Bagaimana dijelaskan dalam surah Al-Jin. Tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali malaikat yang disucikan. Kemudian hadis yang masuk Quran adalah tauhid ini, kata orang ulama ada beberapa kemungkinan. Yang dimaksud dari suci di sini suci dari apa? Apakah suci dari hadas atau dari najis atau suci keyakinannya? Itu ada beberapa kemungkinan. Dan Imam Warud al-Ihtimal atau istidlal, jika banyak kemungkinan maka jatuh gugur pendalilan itu. Itu menurut pendapat sebagian ulama. Karena itu mereka katakan tidak wajib berwudu ketika menyentuh mushaf secara langsung. Hanya disunnahkan saja. Jadi kalau hadas yang hadas asghar, kalau hadas akbar, tidak boleh dia menyentuh mushaf sebelum dia mandi suci. Kalau hadasnya hadas akbar, kecuali ada pembatasnya. Kalau ini tahnik, misalnya ingin membaca Al-Quran, ketika dia haid, dia ingin buka mushaf, tidak ada masalah dia buka mushaf, asalkan ada pembatasnya, ada kostangan dan semisal dengan itu, jangan dia sentuh langsung. Kalau dia belajar dari hafalannya atau dia belajar lewat mushaf tapi dia tidak menyentuhnya secara langsung, melainkan dari kostangan, maka ini boleh insyaallah ta'ala. Jadi yang mewajibkan wudu itu kesimpulannya yang disepakati adalah kalau seorang ingin sholat, baik sholatnya sholat wajib ataupun sholat sunnah. Wajib seorang berwudu ketika ingin melakukan sholat, apakah sholatnya sholat wajib atau sholat sunnah. Nah, walaupun masalah tawaf ini adalah keras, dan yang kuatnya adalah tidak wajib, hanya sunnah saja. Begitu pula ketika menyentuh mushaf secara langsung, yang kuatnya adalah tidak wajib berwudu, melainkan sunnah saja. Ini Allah Ta'ala. Nah, so hati-hatinya kalau memang tidak memberatkan, bagusnya berwudu. Kecuali sering berhadas misalnya, sering berhadas. Kadang satu waktu kita sering sekali berhadas. Ya, orang yang kencing sering kencing, ini mungkin ya, tidak ada masalah baginya. Tapi kalau misalnya jalan, ya, sangat-sangat dianjurkan untuk keluar dari silang pendapat, sangat-sangat dianjurkan untuk berwudu sebelum mengaji, sebelum menyentuh mushaf. Nah, sudah subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.